akun Banyuma dipakai dimanfaatkan negatif. Akun API semuanya lah, Ustadz Ali, Pak Desugi, saya, Bunda Rama begitu, dipakai semakin semarak dan semakin menguntungkan mereka. Kira-kira pola apa ini, cara apa, seperti apa untuk mengatasi ini gitu loh. Apa kita perlu ambil langkah cangkul 1000 untuk cangkul congornya atau seperti apa? Menurut Banyuma, Banyuma dirugikan, kita semua dirugikan. Kira-kira gimana solusinya? Silakan Banyuma, daripada ngantuk nggak bicara. Iya, bagian legalnya gimana? Api tidur. Gimana solusinya? Satu-satu bicara nanti. Iya. Pak Ketua dulu, Ketua. Baik ya, berbagi pandangannya sedikit ya. Sebenarnya kan itu secara hukum pun sudah menyalahi ya. Pertama, mengkloning akun orang, lalu disalahgunakan, kan gitu. Bahkan juga menduplikat logo API yang secara resmi disalahgunakan. Nah ini juga sudah kena deliknya. Bahkan yang lebih bahaya lagi sebenarnya adalah sudah akun kita diduplikat, lalu dia mewakili atas nama kita, foto kita, namun narasinya malah menghujat Islam. Nah ini malah lebih parah lagi. Artinya apa? Mencederai seluruh umat Islam yang ada di dunia ini gitu. Memang sudah selayaknya dia sudah menempuh jalur sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah itu kalau dari pandanganku, Bang Andi. Kalau Pak Desugi? Kalau menurut saya sih, ya memang secara langsung tidak merugikan saya ya. Tidak ada saya ruginya gitu. Justru dalam pandangan saya itu, dia justru merugikan agamanya sendiri. Sehingga orang itu nanti menilai, oh ternyata ajaran mereka seperti ini. Ya boleh menyamar-nyamar. Nah orang yang berpikir cerdas, dia akan meninggalkan Kristen, yang Islam semakin muak dengan mereka. Apa buktinya mereka itu dibolehkan seperti itu? Buktinya tidak ada dari petinggi-petinggi Kristen yang melarang mereka. Justru itu menjadi pembiaran dan justru didukung oleh mereka. Nah, kalau menurut saya, kalau mau diambil langkah hukum silakan. Tapi kalau mau dibiarkan, kan netizen juga sudah cerdas kok, tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke, maksudnya nggak ada cara lain lagi. Mungkin agamanya nggak laku, mungkin foto orang tuanya nggak laku, mungkin foto Tuhannya nggak laku, akhirnya duplikat foto-foto kita begitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau menurut Bang Juma, apa yang harus kita lakukan nih? Ya kalau saya itu kan melanggar itu ya kan, dikasih aja tindakan atau teguran keras pada mereka. Tapi caranya kayak mana? Lepai. Nah itu dia, andai kan bisa. Himbauan aja Bang Juma kepada saudara kita, jangan sampai terperangkap. Ya itu dia, kepada teman-teman semuanya, ini sudah sering kita sampaikan bahwa akun-akun seperti itu nggak usah diblokir aja, diblokir biar semakin dia menjamur dengan dirinya sendiri. Ya, biarkan mereka itu berulat di komalnya mereka sendiri, nggak usah ditonton. Karena sekarang itu siapapun yang sering gabung dengan API pasti mereka bikin duplikatnya. Peta lembu ini bentar lagi dia. Kalau dia sering muncul di sini, dibuat juga nanti dia duplikatnya, akunnya dipalsukan juga. Iya. Jadi itu ya teman-teman, dihimbau apabila ada foto-foto kayak begitu berkumpul mereka, sekiranya ditinggal, diblokir saja. Karena mereka memang memasang perangkap supaya roomnya rame dan ada yang kasih koin salah sasaran begitu. Salah satu yang pernah kita wawancarai itu namanya si Yusuf. Itu terus terang, saya kalau pakai ini lumayan dapat koin. Kalau saya pakai fotoku sendiri, foto orang tuaku kok nggak laku gitu loh. Lebih laku pakai API gitu. Jadi lebih berharga logo API daripada orang tuanya. Iya benar. Saya ada, mumpung musik berhenti di luar, saya ada pengalaman pribadi. Di mana tak? Sekitar setengah bulan yang lalu ya. Jadi saya keliling Komal, terus saya lihatlah fotonya Bang Suma sama namanya gitu.
Setelah saya lama dibawa, wah ini kok membahas Al-Quran di sini asal garang-garang saja. Saya geli juga, akhirnya saya naik. Jadi saya langsung protes. Yang pertama saya bilang saya protes, saya mau bertanya kepada Anda, profil yang Anda pasang itu apa foto Anda atau bukan? Ternyata dia sudah tahu maksud saya. Nah, dia balik bertanya kepada saya, apakah itu Bang Suma itu nama aslinya? Ya, Fuel total. itu nama aslinya. Oh, lanjut. Jadi, jadi kalau menurut saya, kalau aduh musik lagi di luar ini. Dengar nggak? Ingat, Kedengaran. Keras? Kedengaran. Waduh. Kencang Berarti banget lagi, suaranya. berarti lagi masih ngomong. Iya. Kalau saya malah sepakat dengan guru saya ini, dengan Ustadz Sugi malah. Kalau ada yang bikin begitu malah bagus. Orang berakal pasti berpikir, waduh, benar nih berarti kan? Walaupun dengan dustaku, kebenaran Allah itu kemudian disampaikan, aku berbahagia atas hal itu. Itu mata Benar itu Korintus, Tad. berarti. Iya, Takia Korintus. Berarti benar itu. Orang yang berpikir dari kalangan Oten maupun Muslim akan mengetahui kebenaran ajaran itu bukan cuman hoax, apalagi silat lidah atau lips apa ya, atau karangannya Bang Zuma atau dan teman-temannya dan kroni-kroninya. Nggak mungkin. Ini benar. Itu kalau sasarannya orang Jadi waras. saya malah berbahagia. Belum ya. Saya lanjut dulu Bang. Ya. Itu kalau sasaran Jadi waras. Ini kan mereka ini orang kurang waras. Sasarannya orang-orang yang tidak waras. Nah, untuk itu teman-teman, kalau Anda naik, berarti Anda ikut menjadi tidak waras. Hindarilah itu. Gitu ya. Itu ya. Karena mereka ini orang Iya, awam. kita himbau aja. Gitu. Mau ke golongan waras apa nggak waras begitu. Tapi orang waras berarti pasti berpikir sehat bahwa wah Takia Korintus nih. Ciduk deh gitu. Senang malah saya kalau ada yang begitu-begitu. Ya, terlempuk. Wah, Apa Ustadz tadi Zuma disampaikan? maha Apa tadi, Tak? benar nih kata Zuma kan begitu. musik lagi. Apa tah? Jadi si suara tak tahu ya ke si cula ada nang. Tidak, lanjut. Ada musik. Oh, ada musik. Waduh, peta lampu nggak benar ini lagi di situ ya, nggak ngajak-ngajak. saya tanya, ada nggak sih barang yang tidak bagus itu ditiru? Apa, Ustad? Ada nggak barang yang tidak bagus ditiru? Ada KW-nya gitu? Saya lanjut Ustaz, saya mau berhenti. Jadi begini teman-teman. Waduh. Musik lagi, musik lagi. Hah? Jadi gini, maksud saya Musik gini. lagi. Agak susah kalau kita mau ambil upaya hukum. Karena legal standing kita punya nama yang ada di sini itu tidak terdaftar gitu. Ya. Tapi foto? Betul. Ya, Foto asli. kalau foto saya pikir kalau itu foto boleh, tapi kalau nama kayaknya nggak bisa karena kita tidak punya legal standing kan. Foto sama logo, Pak Peta. Kecuali kalau AFI. Ya. Nah, kalau API yang dianukan itu bisa karena kita punya legal standing itu. Lanjut dulu karena Ya, musik betul. Foto dan logo kena itu. Itu bisa diubah. Musik lagi. Betul. Ya, saya tadi nanya, ada nggak Lagi kira-kira dangdutan yang tetap. barang buruk itu di duplikat, ada KW-nya gitu, ada nggak sih? Nggak ada Pak D. Yang diduplikat itu yang asli, yang ori. Yang bermutu tentunya kan? Nah, berkelas, iya. Contoh zamannya BlackBerry, banyak sekali HP yang BlackBerry KW. Samsung bagus ditiru Nexian KW. lah. Tas Hermes itu banyak Wes, kali. merek udah. Nah, kan? Oke. Nah,
Karena kita itu dianggap bermutu oleh mereka, makanya ada KB-nya. Benar. Jadi intinya gini, menurut analisa saya, mereka sudah kehabisan akal untuk berdiskusi, terutama dengan Bang Joma, Pak Desugi, Ustadz Alip. Waduh, ini semakin saya diskusi debat sama Bang Joma, semakin banyak yang mualaf. Semakin saya diskusi mengenai lintas agama, konsep ketuhanan dan seterusnya, itu semakin akal sehat saya kok dimatikan, akal saya kok semakin mau disehatkan dengan Bang Joma. Terutama pendengar-pendengar yang lain banyak yang login gitu ya. Nah, untuk mencegah ini semua daripada diskusi akademik, berbudi pekerti, berakal sehat, adab Indonesia, kalah kita. Nah, caranya adalah pakai strategi Belanda masuk ke Nusantara waktu itu melalui politik-politik kotor. Nah, ini yang mereka pakai. Nah, pertanyaan sekarang nih, Bang Joma, apakah mereka ini karena memang yang dia punya itu warisan dari penjajah yang dia pakai politik kotor kayak gini, Bang Joma? Apa seperti itu? Ya, mungkin karena pengaruh makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya, Bang. Sampai mereka itu tidak malu lagi. Tanda-tanda orang yang suka makan makanan haram itu rasa malunya berkurang. Kalau kita sendiri mau nggak menggunakan foto-foto mereka untuk kita jadikan sebagai akun? Kan kita Najis. tidak mau najis, ya kan? Nah, dia jangankan najis, malu pun tak ada. Itu ya bisa jadi kan, hal-hal yang kayak begitu yang merasuki mereka sehingga hal-hal yang memalukan pun dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Contoh, setelah kita interogasi kan, dia kan langsung katakan, saya butuh makan, saya butuh beras, saya lakukan ini karena saya butuh beras. Lumayan 50 ribu per hari, 70 ribu, kan gitu. Kalau saya tidak begitu, Bang, saya tidak dapat beras, Bang. Sudah akui itu. Artinya sudah tidak ada malu. Tuhan sudah cabut rasa malu di dalam dirinya. Seperti itu, Bang Andi. Artinya faktor makanan juga bisa, bawaan-bawaan kalau sering mengkonsumsi bab 2 itu kan. Bab 2 itu kan mempengaruhi faktor psikologis juga loh. Ya pastilah. Itu ya. Jadi kalau tidak ada lagi harapan, ya kotoran pun bisa diembat kan gitu ya. Betul. Kalau nggak ada lagi lawan jenis yang lain, ya orang di rumah pun diembat kan gitu ya. Iya. Nah, kalau tidak ada lagi harapan untuk cari duit, ya apapun caranya, termasuk nipu-nipu. Iya. Boleh juga ya pendapat Bang Joma ya. Boleh, boleh. Masuk akal. Makanya kemarin itu saya bilang, itu mamanya udah gak ngelaku ngelonte, makanya dia gitu, saya bilang begitu. Jadi itu aja dihimbau kepada saudara-saudara muslim, apabila menemukan komal itu di skip aja. Kalau terlanjur naik cepat kabur, jangan diberi apresiasi. Karena cara inilah yang dipakai supaya mereka komalnya rame. Karena kalau dia pakai secara beradab, identitas sendiri, pakai foto orang tua, mungkin bisa pakai foto Tuhannya yang beredar di internet, mungkin nggak laku. Dia akan menjelaskan kitabnya sendiri, mungkin nggak laku. Ya, supaya laku dikunjungi oleh umat muslim yang bisa ditipu, ya mereka menduplikat seakan-akan mereka aslinya di atas. Berbanggalah mereka kalau berhasil menipu saudara kita. Untuk itu ya, tolong teman-teman saling memberitahu gitu ya, jangan sampai mengunjungi komal yang nggak baik ini gitu. Tapi insya Allah ya teman-teman, tindakan kita ada kok nanti, tindakan nyata. Suatu saat sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai tukang gali kubur, menggali kuburan buat orang, dia sendiri akan dikubur. Betul ya? Apakah tukang gali kubur akan dikubur juga? Iyalah. Ya itu.
Pandainya menyimpan istri muda, lambat laun tua juga. Nah ini nih, tepuk tangan. Pintar. Bentar nih Ustaz Alit. Belajar di mana Ustaz? Dari orang yang dekat percetakan negara. Itu orang gak bener itu. Iya, yang ngarang buku Tatang Sutarman itu kan tadi. Itu belum rilis. Ya kita kajian dikit dong. Ustadz Alif, Bang Joma, Pak Desugi gini loh. Ini yang sering ditanyakan oleh mereka. Terutama sering mengambil hadis-hadis yang diedit sendiri, kemudian dibahas sendiri. Terutama si Victory alias Ki Ahmad dan lain-lain begitu. Dulu ada si Herdi Pananggung itu bapaknya itu. Tapi alhamdulillah beliau udah sadar, bahkan menelpon kemarin, tolong dong diproses hukum itu. Ya kan Kristen gak apa-apa, laporin itu, nggak bener itu, masa hadis digitu-gituin. Terus masa Al-Quran digitu-gituin gitu loh. Saya nggak suka. Nah itu Herdi udah sadar, dulu dia rajanya kan gitu. Nah bagaimana kira-kira kiat-kiatnya ini untuk mengkanter mereka? Dan kedua, bagaimana menandakan sih Ustadz Alif ini benar yang diucapkan, ini tidak gitu. Ustadz Alif silakan kerja dulu atau Bang Juma. Ya. Silakan Dek. Ya baik, begini memang ya, karena kita sebagai umat Islam, makanya kita harus peka juga terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena pihak sebelah memang niatnya itu mencari bagaimana menemukan kesalahan di dalam Islam. Nah, salah satu kelebihan dan keutamaan di dalam Islam itu adalah kita tidak meninggalkan apa yang diajarkan dari Rasulullah berikut dengan lapad-lapadnya dan penjelasan-penjelasan ulama yang sejaman dengan Rasulullah. Makanya terjagalah pelajaran Islam baik Al-Quran maupun hadis. Nah mereka berusaha menyerang itu bukan dari sumbernya itu, tapi berdasarkan dari beberapa versi terjemahan. Nah sebelum kita menyalahkan mereka ketika mereka menyampaikan, memfitnah dan lain sebagainya, memang kita simak dulu, kita pahami. Nah sehingga kita tahu letak kesalahan mereka itu di mana gitu. Jadi ketika ada satu hadis atau ayat Al-Quran atau apapun itu yang dia sampaikan, mereka serang kepada Islam kan gitu ya. Namun ternyata modalnya dari segi dalam terjemahannya, ya kita ketika terjemahan itu benar, ya kita terima kebenaran terjemahan itu. Cuma kesalahan mereka itu adalah menyerang ajaran Islam dari terjemahan. Nah itu salahnya. Kalau mau niat mengoreksi mestinya dari originalnya. Karena kalau sudah dari cabangnya, maka sudah salah sasaran, gak ketemu. Nah jadi mereka pintar mencari mengolah data yang ada di dalam Islam gitu kan, dari terjemahan hadis, dari terjemahan dari bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Nah disitulah kenapa kita dari umat Islam ketika mereka berusaha menyerang baik hadis maupun Al-Quran, ingat kita harus lihat dulu dari segi originalnya seperti apa kaidah bahasanya. Karena tidak akan kena menyerang Islam ketika hanya menyerang dari terjemah. Terjemah itu bukan untuk menyerang. Jadi menyerang Islam bukan dari terjemahnya gitu kan. Dia mengoreksi kata terjemahan itu nggak akan ketemu. Makanya disitulah kita harus pahami kaidah bahasa, di mana penjelasan di dalam Islam. Ketika penjelasan hadis, maka lihat bagaimana lafaz itu, kemana arahnya, maksudnya seperti apa. Nah disitulah perlu kita jaga di situ. Dan kita sebagai umat Islam wajib nih di sini belajar gitu. Minimal kuasai dasar-dasarnya begitu Bang Andi. Masya Allah. Bang Joma, gimana kiat-kiatnya supaya melindungi saudara kita dari penistaan mereka, ngedit hadis, menerangkan seenaknya, padahal dia bukan ahlinya gitu Bang Joma. Kiat-kiatnya Bang Joma. Iya, jadi kalau dari saya sederhana sih. Sederhananya gini, Islam itu adalah agama yang sempurna.
agama yang kemudian diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemudian ingin menjatuhkan Islam, mau sekuat apapun mereka, mereka tidak akan pernah sanggup. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi sebelum mereka membawa senjata ya untuk menyerang Islam, maka kita harus kemudian mempertahankan komitmen keyakinan keislaman kita, bahwa sekuat apapun data yang kamu bawa, kami tidak akan bergeming. Seindah apapun lisan Anda mengucapkan sebuah kalimat, yang Anda katakan itu adalah hadits, yang Anda katakan dari kitab ini, kitab itu, tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah digoyang kalau mereka tidak melakukan hal cara-cara seperti itu. Kalau orang yang hari ini yang tidak mengerti Al-Quranul Karim, membacanya pun tak bisa, lalu kemudian mereka datang di tahun 2000 sekarang ini 2024 mau menguji nyali mereka dengan mengatakan Islam itu keliru dengan berbagai macam upaya yang mereka lakukan, termasuk membawa hadis dan seterusnya. Maka sebelum mereka melakukan itu, Abu Jahal, Abu Lahab jauh lebih duluan sudah menggugurkan ajaran agama Islam. Tapi faktanya tidak. Data-data yang mereka sajikan adalah data-data baru. Kalaupun ada, cara pemahamannya, cara penangkapannya, dan status riwayat yang dia bawa yang mereka tidak paham, yang mereka tidak tahu. Contoh nih Bang Handi, sederhana sekali, bahwa begitu dia membawa sebuah dalil, di dalam Islam tidak diharamkan dan tidak dihukumi orang-orang yang menggauli binatang. Ya. Mereka membawa dalil itu kemudian. Bagaimana mungkin di dalam Islam orang yang menggauli binatang itu bisa dihukum? Bagaimana mungkin? Sedangkan yang menggauli binatang itu adalah orang yang tidak waras. Sedangkan orang yang tidak waras itu tidak kena hukum. Jadi tidak ada penegasan kemudian bahwasanya orang yang menggauli ayam, menggauli kambing, menggauli sapi itu akan secara nyata dinyatakan dalam Al-Quran dikenai hukum. Karena orang yang menggauli binatang seperti ini sudah jelas ada gangguan jiwa. Maka orang seperti ini tidak perlu kemudian digubris. Yang harusnya mereka pikirkan itu adalah orang yang menikahkan, mengaku dirinya sebagai tokoh agama, anak Tuhan, tapi menikahkan antara manusia dengan asu. Itu. Inilah kemudian yang saya katakan, saya tidak ingin berdialog dengan penghujat seperti itu. Maunya offline. Saya ingin membaca data-data mereka. Seperti itu Bang Handi. Jadi sekuat apapun mereka, dengan kekuatan yang mereka punya, mereka tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Mereka ingin menghantam Islam dengan cara menyerang Islam, dengan cara mengambil data-data yang sifatnya dari internal Islam. Itu tak bisa. Itu tidak bisa. Harusnya kalau Islam itu salah Bang Handi, maka yang mengatakan Islam itu salah adalah Taurat. Yang mengatakan Islam itu salah adalah Zabur. Yang mengatakan Islam itu salah adalah surah-surah Paulus. Yang mengatakan Islam salah Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tapi faktanya sampai hari ini sedikit pun tidak ada kesalahan pada diri Islam di dalam kitab mereka. Coba.
Apa kesalahan baginda Rasulullah Muhammad SAW menurut Paulus? Ada, tunjukkan ke saya. Apa kesalahan baginda Rasulullah Muhammad SAW menurut Yesus? Ada, tunjukkan ke saya. Ada kesalahan Rasulullah Muhammad SAW menurut Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Tunjukkan ke saya. Mereka tidak akan pernah ada data dari kitab mereka untuk menyerang Islam. Masya Allah. Padahal konon ceritanya kitabnya itu untuk seluruh umat manusia. Konon kitabnya itu adalah kitab terakhir, firman Tuhan. Sejatinya kalau firman Tuhan sifatnya harus sama seperti Al-Quran. Mengkritisi Paulus, mengkritisi Kristen, mengkritisi Hindu, mengkritisi Buddha, mengkritisi munafik, mengkritisi orang kafir, orang ini, orang itu. Semua dikritisin. Menandakan bahwa Al-Quran itu adalah kalimat dari langit. Masya Allah. Kita tanya, kamu menyalahkan Al-Quran? Coba buktikan di dalam kitabmu yang firman Tuhan, yang katanya adalah jalan keselamatan. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah, kepada Tuhan tanpa melalui kitabmu. Tunjuk, berbicara apa tentang Islam dalam kitabmu? Ada. Ada. Islam salah, orang Arab salah, keturunan Ismail salah, orang yang sujud kepada pencipta langit dan bumi itu salah, orang yang berpuasa itu salah, orang yang bersunat itu salah. Tunjukkan. Kita telaah data-data itu kemudian. Tidak akan ada. Kenapa? Karena Orde Baru tidak akan mungkin mengkritisi reformasi. Kalau mereka mengatakan Taurat dan kitab-kitab yang lainnya itu adalah perjanjian lama, dan surah-surah Paulus, Lukas, Markus dan semuanya itu adalah perjanjian baru, maka Al-Quran adalah perjanjian akhir. Tak ada lagi perjanjian setelahnya. Takbir. Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi enggak perlu khawatir lah orang-orang kayak gitu. Fakta kita lihat. Kita urai, terakhir dari saya, kita urai. Siapa di antara mereka penghujat-penghujat ini? Sejatinya, kalau mereka ini membawa kebenaran, ketika disentromi rumahnya jangan kabur. Ketika dimintai pertanggungjawaban jangan lari ke luar negeri. Ketika kemudian Anda menyatakan kesalahan Islam, jangan masuk penjara. Kami yang melaporkan Anda, kamilah yang harus dipenjara. Karena Anda menyampaikan kebenaran, Anda yang harus di luar penjara. Kami yang punya Islam inilah yang harus dipenjara. Faktanya ente yang masuk dalam sel. Berarti ungkapan-ungkapan, data-data yang Anda sajikan, itulah yang memenjarakan diri Anda sendiri. Karena yang Anda bawa adalah kesalahan. Kenapa Anda meninggalkan rumah Anda? Kenapa Anda nggak lagi ngamen? Kenapa nggak lagi nggak menjual? Karena Anda kabur dari kebenaran. Karena yang Anda sampaikan di TikTok itu adalah sebuah kesalahan fatal. Betul. Jadi nggak perlu kita khawatir tentang Islam itu. Islam kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik laknatullah tidak suka dengan Islam, dengan upaya-upaya yang mereka lakukan, kita datangi dia. Assalamualaikum. Belum juga kita sampai di depan pintu, mereka sudah ada di langit ketujuh. Apa itu maksudnya? Iya kan? Iya. Kalau kebenaran, contoh misalnya Anda melaporkan seorang debater Islam, silakan. Mari kita sidang, mari kita dihakimi, mari kita paparkan kebenaran. Salah penjara, tidak salah ente kami laporkan balik. Lakukan hal yang sama kalau ente benar, jangan kabur. Itu baru dibilang orang yang benar. Sebagaimana para nabi memberikan nyawanya, memberikan hartanya, memberikan tenaganya untuk kebenaran. Kalau Anda mengatakan agama Anda benar, mati pun Anda harus berani. Sama seperti Bang Suma, mati pun harus berani. Karena yang diberitakan ini adalah kebenaran. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima juga silakan. La ikraha fiddin. Tapi ketika Anda mengajarkan orang lain menyembah kepada sesama manusia, tunggu dulu. Tunggu dulu bosku. Ungkap dulu apa yang kau jual itu. Jangan sampai yang kau jual itu isinya racun semua berbungkus madu. Kan begitu. Seperti itu Bang Handi dari saya. Cukuplah surah At-Taubah ayat 33 yang menjadi tameng. Silakan. Masya Allah. Terima kasih Bang Joma. Sebelum ke Pak Filipus,
Sebelum saya tanya Ustadz Filipus, dia dulu dedengkotnya bagaimana membenci Islam. Satu lagi ke Bang Nyuma, apa bedanya Abu Lahab dulu dengan Abu Lahab zaman now, Bang Nyuma? Apa bedanya? Iya, iya. Jadi kalau kita berbicara Jadi kalau kita berbicara mengenai Abu Lahab, ya, kenapa dia dipanggil sebagai Abu Lahab? Karena dia ini adalah api yang menyala. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Berarti sama. Sama-sama adalah berbicara mengenai api. Ya, berbicara mengenai api. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Lahab kan menceritakan bagaimana karakter kemudian. Justru kalau kita melihat ini data dalam Al-Quran, tabbat siada abi lahab wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Ini pertanyaan saya adalah, pada saat ayat ini diwahyukan oleh Allah, Abu Lahab masih hidup. Allahu Akbar. Harusnya siapa yang tahu kalau akhir hayat Abu Lahab ini akan menjadi muslim? Siapa yang tahu kalau kelak Abu Lahab penentang Rasulullah ini menjelang dekat-dekat kematiannya akan sadar dan menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh ponaannya. Tapi ternyata mati dalam keadaan sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Harusnya kalau Abu Lahab ini pintar, cerdas, begitu ada surah ini, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Harusnya ketika dikatakan binasalah kedua tangan Abu Lahab dan akan benar-benar binasa dia Abu Lahab itu, harusnya Abu Lahab mengatakan, enggak dong, saya kan sekarang mau masuk Islam. Enggak jadi, berarti ayat ini gugur. Gugur enggak nih ayat? Gugurlah ini ayat kalau Abu Lahab pada saat itu menjadi umat dari Rasulullah. Gugur. Tapi gugur enggak? Tidak. Abu Lahab dengar enggak ayat ini turun? Dengar. Kenapa dia tidak menjadi pengikut Rasulullah? Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa Abu Lahab akan menjadi penentang Rasulullah sampai akhir hayatnya. Gampang kok kalau mau dinyatakan ini bukan. Tinggal, gimana akhi? Padahal tinggal sekali berbohong aja ya. Padahal dia tinggal sekali. Sekampung, makan selalu sama. Hanya tidur yang mereka tidak sama. Dibacakan ayat ini. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Abu Lahab mendengarkan itu bukan dia nggak ngerti. Abu Lahab orang Arab. Pasti ini apa ini? Ponakanku kok mengatakan hal ini? Ada apa kau mengatakan saya celaka? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Ini kalau Abu Lahab dengar, pasti ngamuk sengamuk-ngamuknya. Pasti dia marah semarah-marahnya. Dan paling tidak dia akan membatalkan kebenaran Al-Quran ini. Apa itu? Harta saya berguna kok. Apa yang saya usahakan berguna kok. Tapi faktanya Abu Lahab tidak mampu menggugurkan data-data kalam Allah. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Harusnya Abu Lahab pada saat itu gugurkan ini dengan cara dia masuk Islam. Udah katanya di dalam Al-Quran dikatakan saya celaka. Ya sekarang saya mau masuk Islam. Benar enggak saya celaka? Saya kan udah masuk Islam. Artinya sahabatku, Bang Handi, Allah sudah menggariskan itu sangat jelas di dalam Al-Quran ketika dikatakan celakalah mereka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dan begitu juga istrinya, sang pembawa kayu bakar yang kemudian menjadi sumber fitnah-fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Artinya orangnya masih hidup, Allah sudah ceritakan. Kalau ini mau digugurkan, maka orang yang diceritakan itu tadi mengatakan, enggak deng, saya akan masuk Islam dan saya akan menjadi pemimpin dari salah satu kabilah yang ada yang kamu pimpin, wahai ponaanku. Tapi ternyata tidak. Mati dalam keadaan binasa
dan sungguh akan binasa. Jadi kalau ada orang yang sekarang seperti itu, maka apalah yang diterangkan oleh Al-Quran, seperti yang saya sampaikan tadi siang, bahwa orang-orang kafir, kata Allah, dia ingin melakukan makar. Tetapi Allah maha pembalas makar mereka, sehingga mereka pun tidak bisa mendapatkan kebenaran Islam, cahaya Islam itu. Seperti itu Bang Handi, mudah-mudahan bisa mencerahkan saya sendiri dan teman-teman yang ada di sini. Makasih. Insya Allah, tabarakallah Bang Zuma, umur panjang sehat selalu, Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih Bang Juma. Satu lagi nih, untuk Pak Filipus nih, kita lihat dulu ya, apa sih yang ingin dicapai. Dulu Ustadz Filipus ini ada dengkotnya juga nih, pembenci Islam. Ya, terbuka aja Ustadz. Dulu kenapa dicapai Ustadz? Ya. Nanti sebentar ya, sebelum ke Ustadz Filipus. Jadi saya tadi menarik pertanyaannya, saya kembali ya back ke belakang tadi ya, tentang yang tadi dibahas itu tentang foto-foto ya. Jadi kalau menyangkut foto tadi itu Mbak Gurunda, itu bisa dikenakan Undang-Undang Hak Cipta ya, di pasal 115 itu Undang-Undang Hak Cipta. Itu masalah foto bisa ya, bisa itu dendanya sampai 500 juta. Tapi harus yang bersangkutan sendiri yang melaporkan. Karena saya lihat memang kemarin itu saya sempat jengkel juga sih, waktu saya naik itu banyak bacok yang tidak Islam dan menggunakan profilnya Gurunda dan namanya Gurunda tua. Saya betul-betul naik pitam itu sebenarnya. Oke, lanjut Bang Ari, itu aja. Sekedar informasi biar Nesiton tahu bahwa kita menggunakan profil orang lain tanpa seizin pemiliknya itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, lanjut Bang Adi, silakan. Ya, makasih Pak Lampu. Jadi itu ya teman-teman, apa sih yang ingin dicapai mereka? Ini kita korek dulu nih. Ustadz Filipus masih mendengarkan Ustadz? Waduh, signalnya merah tuh Ustadz Filipus Christian. Kita gali dulu nih, dulu kan beliau di sana tuh. Nah Ustadz, dulu kenapa sih dulu apa sih yang ingin dicapai? Ada membenci seperti itu, ada gerakan-gerakan terstruktur masif kayak gitu. Seperti apa sih? Apa ada komandonya atau main sendiri-sendiri Ustadz? Dalam hal Islamofobia itu Ustadz, ada apa sih? Kira-kira bisa berbagi di sini? Silakan Pak Ustadz. Ya, dibuka. Ya, terima kasih ya. Aja nggak ada. Ustaz? Halo. Ya kedengeran kok signalnya ya di sana ya. Jadi Ustadz Filipus ini adalah seorang mualaf. Dulu memang dia di sana begitu. Kita mau gali ada apa sih? Kenapa sih? Aduh, malah signalnya yang nggak ada. Tunggu ya, sabar ya teman-teman. Bang Adi, saya mau tanya Bang Adi, mumpung saya ingat. Ya. Kok admin udah masuk Islam? Oh, kalau itu belum tahu deh, belum ada kabar. Oh gitu. Ya karena kemarin kalau 1 minggu yang lalu ya ada Kristen yang masuk kan sempat dia bilang, apalagi yang menghalangi kamu katanya sampai tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gue pikir sini Bro Admin udah masuk Islam apa belum nih? Kalau itu belum ada kabar. Ya ini dia Ustadz Filipus Ustadz. Ustadz Filipus gimana? Udah? Ya silakan. Jaringanku kurang bagus ya. Jadi kalau dari saya begini ya, sebagai mantan pembenci Islam, mohon maaf ya, mantan orang yang tidak suka dengan Islam, Muhammad dan Arab dan apa-apa yang berkaitan dengan Islam.
Jadi saya mau mengatakan bukan mau memuji Abu Lahab ya begitu, karena Bang Zuma sudah bahas Abu Lahab yang punya ribuan bahkan 1001 macam kedustaan terhadap Islam, Allah dan Rasulullah. Ini padahal tinggal satu kedustaan saja, dia tinggal masuk Islam aja ya, hanya untuk karena saya sendiri kan 3 tahun berpura-pura. Jadi dia tinggal berpura-pura aja, dia nggak harus menjalankan syariat Islam. Yang penting kan dia bersyahadat begitu. Pura-pura aja kayak Filipus 3 tahun begitu. Maka gugurlah surat Al-Lahab dan gugurlah ketuhanan Allah, gugurlah kenabian Nabi Muhammad. Selesaikan dengan satu kedustaan. Tapi dia nggak mampu itu. Nah, saya mau mengatakan ini bahwa bukan berarti saya lebih pintar dari Abu Lahab. Saya juga nggak mau muji-muji Abu Lahab ya. Sudah jelas dia orang dilaknat kok. Apa hebatnya dia? Dia nggak hebat karena nggak mampu berbohong sekali aja hanya untuk menggugurkan Al-Quran yang padahal mudah. Nah, artinya begini. Pada dasarnya kitab suci Al-Quran ini berbeda dengan kitab suci mereka. Saya nggak sebut mereka, tapi ya kita tahu sendiri maksud saya. Berbeda. Kalau mereka dilarang untuk merubah-rubah apa yang sudah tertulis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, ya, nggak boleh melampaui yang ada tertulis, ya. Ulangan 12 ayat 32 itu kalau nggak salah, atau Ulangan 13 ayat 11, kemudian ada di 1 Korintus 4 ayat berapa itu, ayat 6 atau pokoknya 1 Korintus 4 lah. Itu nggak boleh apa yang ada tertulis itu dilanggar. Artinya tidak boleh menambah, mengurangi begitu. Oh ya, walaupun ujung-ujungnya dikurangi, ditambah dan diganti, direvisi dan sebagainya. Begitu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini menantang nih. Nah, bedanya itu Al-Quran dengan kitab-kitab suci manapun di muka bumi ini yang saya pelajari. Ya, karena di sekolah Alkitab bukan cuma belajar Alkitab saja, tapi Islamologi dan juga segala macam agama ya, Sinto, Konghucu, kepercayaan segala macam itu kita pelajari. Nah, dari seluruh kitab-kitab yang saya pelajari, ini Al-Quran yang justru ini nantang umatnya begitu. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 kalau nggak salah, bahwa Allah sendiri menantang manusia, silakan kumpulkan manusia dan jin itu untuk membuat semisal Al-Quran. Berarti kan Islam, ajaran Islam atau ajaran Al-Quran ini tidak takut begitu ketika Al-Quran itu dirubah, agama Islam itu dirubah, atau apapun yang menjadi syariatnya itu dirubah oleh makhluknya, oleh pemeluknya. Tidak takut Al-Quran, malah disuruh nantang begitu, diberi kesempatan, atau kata lain Allah memberi kesempatan kepada musuh begitu. Seperti juga Allah memberikan 13 tahun kepada Abu Lahab. Menurut penjelasan Gurunda Zuma tadi, Abu Lahab diberi lebih dari 10 tahun lah. Saya nggak tahu persisnya 13 atau berapa, yang penting 10 tahun lebih. Allah beri kesempatan sebenarnya bagi musuhnya untuk menang. Tapi nggak menang, dia nggak mau memilih kemenangan itu. Ya dengan kedustaan walaupun kan begitu. Walaupun dengan takia Korintus, nggak apa-apa. Yang penting menang kan di sini. Allah beri kesempatan tapi dia nggak mau ambil jalan kemenangan itu. Itulah yang membedakan kenapa saya ya dan kami para mu'alaf ini lalu kemudian memilih. Kenapa? Karena sebagai orang yang kritis nih, orang yang kritis. Sampai sekarang pun saya masih belajar, terus masih nyantri di institut agama untuk belajar terus menggali ajaran. Saya yang kritis nih, merasa tertantang begitu dengan Al-Isra ayat 88 tadi. Kok kitab saya ini jangan melampaui yang ada tertulis? Kok kitab saya ini nggak boleh menambah dan mengurangi firman Allah? Nggak boleh, dosa, dilarang keras. Walaupun ya ujung-ujungnya ya diganti-ganti. Tetapi Al-Quran dalam surat Al-Isra ini malah menantang, memberi kesempatan, membuka jalan, memberikan karpet merah kepada umat, kepada siapapun. Jangankan engkau pribadi dan perorangan, silakan kumpulkan seluruh manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran. Namun apa kita mampu? Apakah sudah ada jin berkumpul dengan manusia, manusia berkumpul dengan jin, manusia berkumpul dengan manusia, jin berkumpul dengan jin untuk membuat semisal Al-Quran? Enggak.
Nah kalau Abu Lahab saja yang mohon maaf, itu orang belajar loh sama Rasulullah. Saya kasih tahu, ini bukan kata guru saya, ini analisa saya. Sama dengan iblis beliau itu. Si Abu Lahab laknatullah ini sama dengan iblis laknatullah. Kenapa? Iblis laknatullah ini belajar sama Allah. Setiap kali Allah berfirman, setiap kali Allah melakukan segala sesuatu itu beliau ada. Orang ini ada, iblis ini ada. Oknum ini ada. Jadi dia nggak lebih bodoh dari kita loh. Dia pintar, dia cerdas, sekarang belajar langsung dari guru maha guru. Guru segala guru, Tuhan segala Tuhan. Jadi apa nggak pintar iblis itu? Pintar, cerdas. Bahkan kalau dilogikakan, ana khairu minhu, khalaqtahu minna mintin, khalaqtani minnar. Benar kok kalau dipikir pakai logika, tapi sayang dia nggak patuh, dia lupa kalau yang nyuruh ini Tuhan semesta alam. Ya kan, kalau di logika kan benar kok. Dia api, kita tanah. Dari sumber anasir penciptaan dia emang di atas. Begitu juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang bodoh, mohon maaf. Abu Lahab bukan orang bodoh. Dia belajar dari Rasulullah. Dari mana dia belajar? Kan dia orangnya pendusta. Di mana Rasulullah pergi dan berada, dia tuh nguping. Artinya sedikit banyak dia itu belajar dari maha guru. Kiainya kiai, ulamanya ulama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, ini Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Izin. Itu membenci Islam itu dulu itu apa sih yang ingin dicapai, supaya Islam bubar apa seperti apa? Terstruktur atau Ya, memang ada komando atau main sendiri-sendiri? ujung-ujungnya ke situ, Bang. Ujung-ujungnya ke situ. Artinya ujung-ujungnya umat Islam kita selamatkan. Kita menganggap bahwa Islam itu sesat. Dan selain daripada yang kita yakini adalah sesat. Ya kan, domba-domba yang hilang. Atau bukan domba yang hilang. Kalau domba yang hilang berarti kita yang kemudian keluar. Tetapi domba sesat. Domba yang sesat. Jadi kita mau mengumpulkan ke dalam kandang kita, kan begitu. Itu sudah menjadi keniscayaan dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dan saya tidak, mohon maaf, saya tidak ditugaskan oleh institusi atau oleh denominasi apapun, tidak. Memang saya sudah katakan tadi bahwa saya seorang yang haus akan ilmu, terus belajar sampai sekarang pun masih kuliah, sampai sekarang pun masih nyantri. Artinya kehausan dan rasa lapar saya terhadap pengetahuan ini hanya bisa saya jawab kalau saya masuk Islam. Kenapa? Karena hanya di Islam yang nggak melarang Al-Quran itu dirubah loh Pak, atau dibuat semisal Al-Quran, dilawan, dibuat tandingan, duplikat dan sebagainya, silakan. Asal kamu mampu aja. Mampu nggak? Pertanyaannya, mampu nggak? Enggak. Maka disinilah mentoknya akal sehat ketika kamu meyakini dengan ajaran Islam, meyakini Al-Quran, maka mentok akal sehat kamu ini akan berhenti di situ. Bukan berarti kita nggak berakal setelah berislam, tidak. Logika kita ini tidak mampu mengalahkan yang namanya ajaran syariat Islam. Kenapa? Karena yang harusnya ditakutkan oleh pemeluk agama atau suatu agama, ini malah dianjurkan oleh agama Islam. Kenapa? Di tempat lain dilarang, tidak boleh, diharamkan. Di Allah, di Islam malah disuruh, asal mampu aja sih, gitu loh. Pertanyaannya mampu? Kagak bisa. Lu ngumpulin semua kawan-kawan kroni-kroni kerucu-kerucumu untuk membuat semisal Al-Quran, percayalah, nggak akan bisa sampai detik ini, until now. Dan untuk membuat kebohongan demi kebohongan, saya 3 tahun berbohong, berpura-pura Islam. Saya pura-pura Islam bukan sembarang berpura-pura. Orang lain berpura-pura paling kayak Susanto itu, Kendi Susanto mungkin cuma 8 hari. Saya 3 tahun berpura-pura sampai masuk pesantren. Pura-puranya saya itu sambil menjalankan syariat Islam hampir sempurna, hanya untuk mengelabui orang supaya saya benar-benar masuk Islam. Apakah saya mampu mengelabui Allah? Tidak. Allah datangkan hidayah itu dan kebenaran itu dibuka di depan mata saya bahwa fitnah terhadap Islam itu nggak benar. Semua hanyalah karangan oleh orang-orang yang mengajari saya, oleh orang-orang di sekitar saya, oleh lingkungan saya. Lalu apakah saya masih mau bertahan berkeras hati? Lucu ini. Berarti betul-betul sudah mati. Jadi saya potong. Jadi dulu itu ingin mempelajari apakah ada kebobrokan Islam, akhirnya Anda pura-pura nyantri 3 tahun gitu ya. Gitu ya? Nah, betul. Karena kan Islam yang kita tahu ini, mohon maaf, ada
telur diiris-iris lah, ajaran telur diiris-iris ya, terlalu romantis itu loh, disingkat aja. Ada juga ajaran mohon maaf tukang kawin, banyak istri. Ada juga ajaran mohon maaf ya, itu ajaran yang masuk di telinga saya sebagai non muslim pada waktu itu, yang masuk ke dalam otak, pikiran, Radikal gitu pokoknya ya. narasi, diksi narasi yang masuk ke dalam hati saya itu adalah itu, dan itu ditanamkan sejak dini. Sejak saya masih kecil, masih sekitar 3-4 tahun itu sudah diajarkan di ibadah sesuai umur itu, sesuai umur saya. Itu sudah diajarkan, ditanamkan, sehingga kita merasa apa di dalam hati kita itu punya beban untuk menyelamatkan domba-domba sesat ini. Lah masuklah saya dalam Islam, masuklah saya Islam, mempelajari itu, benar nggak? Tapi sayangnya ya, bodohnya saya sebenarnya, bukan bodoh sih, tapi nggak tahu saya mau sebut pintarnya saya apa bodohnya saya ya. Taruhlah bodohlah saya. Bodohnya saya belajarnya bukan sama orang Islam awam, tapi saya belajarnya di pesantren. Akhirnya saya temukan Islam yang benar. Itu bodohnya saya. Begitu saya temukan Islam yang benar, ya saya nggak bisa pulang sampai detik ini. Itu kebodohan saya. Saya nggak bisa pulang, nggak, lupa jalan pulang. Kenapa? Karena terpesona dengan keindahan Islam yang terbalik dari fitnah, diksi dan narasi yang selama ini bergulir tentang Islam. Begitu. Ya Allah. Ingin mencari kelemahan. Silakan cari Bang Handi. Silakan cari agama dan ajaran kitab manapun, mau Weda, mau kitab kayak Mada Bakti, mau engkau mau kitab Alkitab, mau kitab Bible, kitab Injil kayak apa, tetap bengek, silakan cari semua kitab di muka bumi ini, kitab agama Sinto sekalipun lu cari, silakan. Anda ada semua yang di bawah, silakan cari. Ada nggak ajaran dalam kitab suci itu menantang, bukan menyuruh atau bukan melarang atau mengharamkan, menantang. Artinya nyuruh dong, bukan lagi nyuruh, nantang. Yuk, lu bikin semisal Al-Quran. Berarti kan kita diberikan kesempatan untuk menang sebagai musuh, mohon maaf, menang sebagai musuh Islam, menang sebagai musuh Allah, menang sebagai musuh Al-Quran. Allah memberi kesempatan kepada musuh. Allah bahkan bilang gak sayang kepada musuh juga kan. Mengasihi musuh itu namanya. Oke, ya Ustaz. kan? Untuk apa? Untuk mendustakan ajarannya. Allah itulah Allah. Mendustakan ajaran. Tapi apakah berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Kalau ada yang berhasil, nah mungkin saya akan berpikir ulang. Tapi percayalah gak akan pernah berhasil. Jadi niat mencari kesalahan Islam malah tidak menemukan kesalahan 3 tahun, malah indahnya Islam akhirnya bersyahadat serius gitu ya intinya ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya seperti itu. Makasih. Kita sambut tamu dulu sebelum ke yang lain. Pak siapa nih? Pak Polkot. Selamat malam Bang. Pak Polkot. Pak Polkot. Selamat pagi. Aduh, nggak ngomong dia. Ganti host, pemain baru, tidak ngomong dia. Berarti polisi kota dong. Saya ganti dulu ya. Kalau naik siap-siap naik dong speak. Capek-capekin aja. Abu Lahab zaman now, Anda bisa bedakan dengan Abu Jahab zaman dulu. Zaman sekarang mah kecil. Begitu ya, tapi ingat resikonya kalau sudah terjerat hukum, jangan kabur dong ke luar negeri, tanggung jawab. Siapa yang mau naik? Saya nanya satu kali Bang Handi. Saya nanya satu kali dong sama Bang Handi. Ke Bang Juma lah, nanya jangan saya. Enggak. Cuman info ini kok, bukan ilmu. Apa namanya itu, si Victory itu sama Candy itu gimana ceritanya sekarang nih kondisinya, maksudnya posisinya ini udah gimana, sampai sudah sejauh mana ini masalah? Masih proses hukum Bang, jadi ini kan masuk area penyidikan ya. Saya nggak bisa menginformasikan materi penyidikan ya.
Gitu ya. Intinya Oke, kita siap, kawal siap. sampai tuntas. Kalau Itu intinya. ya, kalau si siapa ini si Ahmad ini Ya itu dia. Masih posisinya sedang. di mana sekarang? Ya biarlah polisi yang nyari bang, bukan sipil yang nyari, biarlah yang berwenang yang mencari dia. Tapi kalau Tapi tidak udah di menutup BAP, kemungkinan, udah tidak menutup kemungkinan kalau umat Islam yang menemukan dia ya bisa berbahaya. Jadi sebelum umat Islam menemukan dia, lebih baik petugas kepolisian dulu yang menemukan dia. Itu sih intinya. ya himbau aja. Kita himbau aja lah, mudah-mudahan kita umat Islam janganlah bermain di luar konstitusi lah, di luar aturan begitu. Ini kita kan punya hukum begitu. Biarin aja, kita percayakan bahwa kita punya polisi-polisi yang hebat, kita punya pemerintah yang hebat, ya biarlah mereka yang ngurus lagi. Tapi memang udah dilaporkan kan si siapa ini si anak ini kan bang? Udah. Ini besok saya berangkat ke Jatim ini. Oh, okay. Insya Allah besok saya berangkat ke Jatim bersama tim. Oh iya, semangat. Mudah-mudahan sukses segala jalan dan upaya dari para pendekar-pendekar Islam. Insyaallah. Pada Jumat saya berangkat bersama tim. Doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romi ada mau disampaikan? Silakan bang. Gini bang, ya masalah yang kata yang pertama tadi, yang kasus api itu, yang apa? Oh, yang pernah reintegrasi kemarin itu. Halo? Apa itu? Yang masalah Yusuf Api kemarin bang. Kenapa bang? Ya udah meresahkan kali kayaknya. Jadi kalau misalkan kita ya, karena bang udah bilang kemarin alamatnya udah tahu gitu. Tapi kalau disepelekan kayak gitu aja bang, tambah menjadi-jadi dia nanti. Gitu. Bang. Biarlah waktu yang berbicara. Sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai tukang gali kubur, dia juga akan terkubur. Kan gitu bang, santai aja. Kita jadi gini ya. Jadi mau. Cukup ya bang. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Bang Juma masih monitor? Bang Juma masih monitor? Masih kena masih. Cek Jadi ternyata setelah kita dengar Filipus Christian, memang itu kita umat muslim itu disangka domba yang sesat untuk ditarik kembali ke kandang gitu namanya Mak. Komentar? Dari mana ke mana? Kita ini bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu kan Bani Israel. Mereka ingin menjadikan domba yang sesat itu. Iya, gimana? Bang, domba yang sesat saya jelaskan tadi adalah ini Gurunda, yaitu mereka dari kalangan mereka yang kemudian keluar. Kalau kita bukan domba yang hilang maksudnya, domba yang hilang. Nah, kalau kita domba yang sesat begitu. Ya, domba-domba liar lah begitu. Jadi ini sudah menjadi budaya yang salah di Kristen. Harusnya domba ini diganti menjadi serigala. Serigala sesat dan serigala jinak dan serigala yang hilang. Karena di luar Yahudi disebut serigala, disebut guguk. Tidak, yang disebut domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub, domba itu. Di luar daripada Bani Yakub, yang percaya atau yang hidup bersama dengan Bani Yakub, itu disebut serigala. Yeremia 50:17, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, jelas sekali yang disebut kambing domba itu hanyalah Bani Israel. Makanya dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Jadi memang ada domba di luar Bani Israel, tapi dia adalah penyamar-penyamar saja. Tapi nggak apa-apa, istilah yang muncul di Indonesia kemudian oleh internal Kristen ke kita ya, domba yang sesat.
Begitu domba yang hilang. Kita domba sesat kita. Sudah dibilang binatang, sesat lagi. 2 kali kita itu. Ya, kalau Bang Assalamualaikum Zul itu domba sesat, warahmatullahi kalau saya domba wabarakatuh. yang hilang, Bang. Ya, itu Salam. dia. Waalaikumsalam. Kalau saya domba hilang. Salam semua pada guru-guru saya. Ini saya ada baca komen di bawah yang namanya Maisarah, dia minta naik. Dia bilang, aku pengen naik minta solusi sama Bang Zuma. Pengen mualaf tapi takut sama keluarganya. Coba kasih naik Bang. Atas nama siapa bang? Maisarah. Ya sebentar ya bang ya. Abang turun dulu gantian ya. Oke Bang. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maisaro ya. Kalau cuma takut keluarga, saya sudah alami itu. Tapi kalau kita tinggal dalam ketakutan, ya kita nggak akan temukan sesuatu yang kita cari. Saya juga takut banget waktu mau masuk Islam. Bahkan selama hampir 5 tahun itu saya buron sama keluarga. Bahkan kakak saya yang sudah mualaf itu, Nuraini, bahkan nggak segan-segan melayangkan parang ke arah saya begitu. Kalau saya nggak cabut, hancur sudah saya. Ayah saya kejar saya pakai linggis. Waduh, luar biasa saya. Jadi nggak bisa. Terus diancam lah, mau disuruh tangkap sama keluarga lah, kenalannya, untuk gimana saya itu mau dihabisi. Tapi ya ketakutan itu saya lawan. Apa hasilnya? Malah ayah saya masuk Islam. Malah kakak saya masuk Islam. Sekarang guru ngaji lagi. Malah kakak saya Nuraini malah guru ngaji lagi, pengurus mualafah di tempat saya. Alhamdulillah. Ayah saya ayah saya sudah Iqra 3 sekarang. Allahu Akbar. Dulu saya takut mereka. Sekarang mereka takut saya karena kan saya guru mereka. Guru kecil-kecilan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau cuma takut, lawan aja rasa takut itu. Dalam ikut fisabilillah itu harus berani. Iya. Tidak boleh takut. Jadi teman-teman di bawah yang Anda maksud itu nggak ada di daftar permintaan, gitu ya. Kita baca kok, kita baca di bawah. Tapi bagaimana mau dinaikkan kalau dia nggak minta naik, gitu loh. Oke, tidak ada di daftar permintaan. Jadi nggak ada. Wah ini Maisaro ada nih. Kalau Maisaro baru ada nih, tunggu ya. Nah, Maisaro selamat malam. Maisaro selamat malam, selamat pagi. Waduh. Ayo. Maisaro silakan. Nggak bisa ngomong dia, gimana dong? Ya ngomong dia gimana dong? Oh bukan ini. Ya udah ganti. Siapa dong? Nggak ada. Gue lihat lagi. Nggak ada. Diumumkan dulu bukunya, Sat. Sambil nunggu Oten. Ya, silakan. Sat pilih bos, silakan. Ya, buat teman-teman yang mau pesan buku, silakan teman-teman yang mau order, klik saja akun saya, Sahabat Bang Zuma. Di bio profil saya sudah ada link untuk ngechat lewat WA. Klik aja link tersebut, nanti langsung ke WA saya. Untuk harganya 100.000 di luar ongkir. Seperti itu. Bang Zuma tambahin dikit. Ini harus siapa nih? Gak benar. Masa bos disuruh kerja?
Dia niru-niru hostnya Rico. Anak gua lagi. ini Kayaknya hostnya apa banyak punya bacot juga keponakan nih kayak gitu. hostnya nih. Lucu juga si Sadli nih. Iya. Ini hostnya banyak bacot juga nih mbak hostnya. Enggak, betul. Mau makan nasi lontong itu, lontong sayur. Ini minggu lalu bikin. Buku, Itulah. silakan menghubungi admin Bang Juma, sahabat Bang Juma ya. Gitu aja sih. Saya tambahin banyak aja. Buku itu sangat apa ya? Buku siapa pemilik itu ya, siapa pemilik tanah PL ya? Betul, pemilik Ya, itu. tanah PL. Membongkar rahasia pemilik tanah PL, karya Ustaz Wafi dan Bang Krios Moto. Oh iya, iya. Wah. Oke. Aduh, turun lagi Mai. Penasaran sama buku itu. Ya silakan ya diorder ya. Yang mau juga harum-harum badannya ya silakan diorder juga parfum api. Bisa ke Om Sadli, bisa ke saya. Parfum api gitu ya. Biar harum lah. Oke. Siapa yang mau dijambak? Nggak ngerti gue jambak-jambak. Sakit kepala orang. Saya nih yang itu 335 nih benar gini. Siapa yang mau naik silakan minta permintaan. Jadi waspada ya teman-teman di luar sana ini. Banyak sekali tipu daya yang mereka jual. Oh ini dia nih Indomie kari ayam nih. Indomie kari ayam. Naik kok? Naik. Naik kamu? Oke. Anjing SMS tuh. Apa? Apa sih? Ini masalah apa ini? Ini kok bahasa burung sih nih? Indomie. Halo. Jadi Halo, lapar anjing. gua. Buset, biar jangan diturunkan dulu. Katanya tadi mau diskusi sama Bang Joma, kok keluarin kata-kata binatang? Enggak, kawan gitu. Hah? Kawan saya. Kawan kamu? Dia lagi Iya. makan anjing. Enggak. Berantem sama anjing. Enggak. Terus berteman sama anjing. Enggak. Bermusuhan sama anjing. Enggak. Mulutku terlalu kotor ngomong kayak gitu. Ya saya kan nanya, Kang Lur tadi kata anjing, dia berteman, bermusuhan, makan atau pihara atau tidur sama anjing. Gini aja lah. Gimana? Enggak sudah lu kasar. Orang nanya kok kasar. Situ yang bawa kata Ya anjing kasar lah kau sini. bawa anjing kau. Nah, Lu kenapa ngomong anjing itu kenapa temen lu? ya maju res. Makan Halo Anda- Bang Juma. Halo juga. Anjing itu Makanan kotor ya? favorit kok dibawa-bawa ke Iya, saudara Indomie. Anjing itu kotor, jijik, menjijikkan atau gimana sampai kok muak Anda disebut sebutan kata anjing itu? Menjijik? Tergantung orang. Itu tergantung orang yang melihara anjing. Enggak, menurut saudara anjing itu menjijikkan atau tidak sih? Enggak. Oh, pantasan Anda makan ya. Sedangkan dari kampung ini Kalau banyak makan menjijikan nggak anjing. mungkin dimakan. Percaya enggak? Apa tuh? Juma. Kenapa? Babi aja banyak yang makan dari kaum muslim. Percaya enggak? Enggak percaya. Kenapa enggak? Ya Coba. enggak lah, karena Enggak. diharamkan itu bagi orang Diharamkan. muslim. Datanya di mana? Tak biarin dulu. Tak. Ini anak baru lahir, ini baru keluar pohon ini anak. Berpohon. Yesus melarang makan babi, kenapa kamu makan? Enggak boleh. Dari mana? Dari mana dalilnya? Lukas 6 nomor 17. Gitu aja. Banyak. Imamat 11 nomor 7. Gini aja lah Bang Juma. Kau itu selalu ceramah itu nggak pernah kau tunjukkan dalil. Nah, Kau itu selalu tadi- mau congor kau. Yuk. Yang tadi yang saya sebutkan apa? Apa yang Imamat tadi? 11. Imamat 11 nomor 7 itu bukan dalil. Udah, itu aja. Lah iya, emang mau apa? Mau karang-karang kayak Paulus?
Paulus. Saya nggak bisa Oh, jadi- larang kayak Paulus, nggak bisa saya. Saya menunjukkan data yang ada. Ini Guruna, kalau larangannya cuma 1 ayat, itu kurang buat orang Kristen. Harus 13 baru. Oh gitu. Celaka 13. Gitu ya. Indomie, kenapa sih anjing itu? Kenapa anjing? Kamu berteman apa kau tidur bareng? Maksudnya? Kamu sering tidur sama anjing ya? Kau aja tidur sama anjing kau. Ya kemarin kau yang ngomong. Kenapa kamu marah? Itu kan makananmu. Santai aja kenapa? Makanan kok dicela sendiri gimana sih? Santai aja bos. Anjing ya anjing Gini aja lah Bang Juma. Jadi Bang gini, Juma. kalau ada orang yang memasukkan anjing ke dalam tubuhnya, itu pasti akan dia aura-aura anjingnya ada. Jadi kamu nggak usah sensitif. Saya nggak sensitif loh. Orang makan durian pasti bau durian. Saya nggak pernah sensitif dengan kau. Orang makan anjing pasti bau anjing. Karena jadi santai aja. Indomie kemari. Ada ini aja. Persilion foto. Bang Juma. Kenapa? Kenapa? Saya udah beberapa kali lihat kau berdebat sama Pak Siapa? RBN. Pernah nggak kau nunjukin dalil? Lah, tadi saya tunjukkan dalil Yohanes 13 Tadi siang. Iya. Mana dalilmu? Yohanes 13 nomor 4 Yohanes Yesus 13. menggunakan. Lah, itu bukan dalil. Jangan-jangan nggak tahu arti dalil dia. Dalil apaan sih, bro? Makanya kurangi makan babi, bro. Babi itu tidak pernah mikir, makanya kamu nggak bisa mikir. Saya menunjukkan dalil Yohanes 13 nomor 4 itu Bang adalah Juma, dalil. otakmu kayak babi. Bertahu kau, loak. Lah, babi lagi kau hina. Otakku kayak babi tapi kau yang makan babi. Kan lucu ente. Gimana sih? Yang memasukkan babi ke dalam mulutnya kan kamu. Mulut masuk babi terus di perut, dioperasikan perutmu, naik ke otakmu. Kok jadinya saya? Ternyata taunya kau kalau babi itu nggak baik. Habis itu kau makan terus babi. Berarti kau mau masukkan ke dalam tubuh makanan tidak baik. Jadilah kau babi. Masih loh. Kau tahu tidak kalau orang makan apa baygon, maka dalam tubuhnya itu ada baygon. Orang makan babi, di dalam tubuhnya ada babi. Makanya kau kebabi-babian. Kamu membabi buta berargumen mengatakan saya tidak bawa dalil. Saya sebut dalil. Justru Erben yang tidak bawa dalil ketika saya tanya mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan. Anda kan tadi debat tadi siang kan? Ya kan Pak? Iya. Nah, terus? Kayak gitu. Pak Erben menunjukkan data kan? Ya, menunjukkan data, tapi apa artinya ditunjukkan? Saya juga bisa menunjukkan data. Apa? Tinggal buka kamera, tunjukkan ini. Tapi saya nggak butuh orang belajar kayak anak TK. Di otak itu data, di otak, di kepala, bukan di kertas. Orang yang masih membaca di kertas itu anak TK yang baru belajar A, B, C, D, E, F, G. Kalau profesor itu sudah di kepala. Apalagi bibelmu itu cuma di tumit saya. Paham deh ente? Gak sempat masuk otak. Iya, kalau dia masuk di otak merusak otak. Bibel itu kalau masuk ke otak harus disimpan di tumit aja. Nanti pada saat butuh aja baru diangkat dari tumit ke atas ke mulut. Jangan dari otak ke mulut, dari tumit ke mulut. Karena kalau dia simpan di otak rusak otak. Rusak otak jadi rusak. Udah. Karena itu bukan firman Tuhan. Ya udah. Mau apa lagi? Ngomong apa lagi? Itu baju hitam kemana itu? Apanya? Baju hitam. Baju hitam apaan? Batu hitam itu kemana itu? Batu hitam apaan? Bijinya Yesus maksudmu? Batu hitam kayak mana? Kenapa batu hitam yang mana? Yang ada tumbuh bulu-bulu di dalam. Maksudmu? Baju hitamnya Yesus. Ngapain kamu bawa batu? Kamu udah sadar baru kau sujud itu, kau sujud kepada Yesus itu sama halnya kau sujud sama batu sakarnya. Paham kau? Kenapa batu hitam selalu kalian cium? Lah, kamu lupa bahwa orang-orang dalam Kristen pertama kali itu adalah Katolik yang setiap hari mencium patungnya Yesus. Batu loh itu. La haula wala quwata illa billah. Terus apa? Apalagi? Patung Yesus itu kan simbolis. Masa batu hitam simbolis? Masa simbolis? Ada aja simbolis apa? Simbolis apa batu Yesus itu?
Batu Zakaria Batu itu Yesus. simbolis apa? Patung Yesus bukan batu Yesus. Kau goblok kali kau ngomong kau. Kan dia terbuat dari batu itu patungnya. Terbuat dari batu. Kenapa Tuhan kau menjadi batu? Ya iyalah. Mana Tuhan yang jadi batu? Goblok kali Itu kau banyak ngomong di kau. gunung-gunung itu. Mana gunung? Oh ini perlu ditunjukkan nih Kores nih. Waduh, Keluar ya Kores ya. dibanting HP-nya. Jangan dulu, Ustaz, jangan dulu. 3.700 penonton. Udahlah. Janganlah, Aku bacakan dalilnya samamu ya, Dek. janganlah Kores nunjukin dulu. Kisah itu para Rasul Rasul ibu 4, dengarkan. Kisah Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang bangunan, pondasi kapal. Lanjutkan layaknya. Yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru, tugu kapal, batas desa. Batas desa, pintu gerbang. Firman menjadi batu. Nih, Tengoklah Yesus itu jadi ayat batu. itu. Waduh. Yesus jadi batu nih ya. Yesus jadi batu. Setelah Anda besarin. Batu apa itu? Nih, Yesus jadi batu. Kasih tunjuk, Pak. Jadi batu. Udah. Teman-teman kasih tunjuk orang yang satu. Kasih tunjuk gambar. Waduh, gimana? Tahu lah kau gitu kau. Masa ada Tuhan kayak begitu? Mau ini Yesus jadi batu ya ini. Mati di jalan anak kebelas. Balas ya anak. Kenapa Tuhanmu begitu deh? Aduh, mati bija. Bang Juma. Kenapa Tuhanmu dikutuk jadi begini? Kisah para pewarta 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Makanya dibuat tadi itu diukir. Cuman berdasarkan itu aja ya. Ini dalilnya ada. Ini dalilnya. Yesus adalah batu. Di mana tertulis Allah adalah batu? Di mana tertulis Allah adalah batu? Di mana? Ini Yesus adalah batu. Ini dia. Itu dia batunya tuh. Batu. Ini dia. Mana batunya? Ini dia ini. Batu. Atau yang ini? Mau yang ini? Atau yang ini? Ini batu ini. Begini. Emang itu terbuat dari batu ya? Bang Juma. Aduh. Aku tertawa ngakak kalau keluar. Aduh. Gambar-gambarnya. Bang Juma. Apa nak? Ini. Apa anakku? Bang Juma. Iya anakku. Kenapa? Kenapa? Kau hujat-hujat kau. Keluarlah gambar ini kalau kau hujat-hujat. Baik-baik. Jangan kau datang. Atau yang ini kadal Yesus. Wah, aku tunjukkan kadal Yesus kau mau. Mana? Bentar. Besarin Kenapa lagi Bang Juma? Ini. Kenapa kalian selalu menjunjung si Muhammad itu? Iya, karena hanya Nabi Muhammad yang membela Yesus. Membela Yesus? Mana dalilnya? Coba ini dibaca baik-baik nih. Ini dibaca baik-baik. Mana dalilnya? Bentar. Ini besarin dulu nih. Ini tulisannya apa ini? Inilah kadal Yesus. Kau selesainya guys semua. Apa ini? Ya. Ini tulisannya apa ini? Inilah kadal Yesus berjalan di atas air. Ini dia. Menjunjung Muhammad. Sementara si Muhammad itu. Ini malah ada Kristusnya nih. Si Muhammad itu Kadal Yesus Kristus balistik betina ini. Kenapa kalian selalu menjunjung si Muhammad sementara si Muhammad itu pendosa betul kau. Aduh. Jadi kali kau ngomong kau sama aku. Nabi Muhammad itu. Kenapa kalian junjung Muhammad? Coba. Ya karena Nabi Muhammad itu memuliakan. Kenapa kalian junjung Muhammad? Coba. Kalian yang Bang Juma. Kan sudah ku jawab. Apa kau jawab? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan Yesus. Congor kayak Mama Bunting kau ngomong kau. Bertahu selama ini kau. Yesus dikatakan terkemuka di dunia di akhirat. Sedangkan di agamamu Yesus dikatakan terkutuk di atas tiang salib. Lanjutkan agamanya, lanjutkan apanya, ayat di bawahnya lanjutkan dulu. Yang mana? Yang mana? Data yang mana? Kalau kau ngambil ayat, jangan setengah lo. Dengarkan, Yesus dikatakan di agamamu lahir di kandang babi. Oke? Kandang babi? Iya. Mana dirinya kandang babi?
Lah pendetamu yang bilang. Oh, tak kamu kayak babi betul kok, bodat. Nah, itu jahat lagi dia sama babi. Baru Masa tiap hari Yesus larikan babi? kau masukkan babi ke dalam tubuhmu. Nih. Bentar saya tunjukkan videonya. Yesus lahir di kandang babi. Oke, kita tunjukkan. Bentar saya tunjukkan ini dalilnya ya. Videonya. Pendeta ngomong Yesus lahir di kandang babi. Oke. Kita pakai data kita. Ya. Nih, dengar baik-baik. Jangan kenapa Yesus lahir di kandang babi? Saya fokus ke jangan cium batu ya. Dengar dulu. Jangan pernah lagi ngomong patungan domba ya. Itu disebut mejer. Mejer itu hanya ada di ayat itu, hanya ada di Lukas pasal 2. Semua patungan di tempat lain tidak ada yang disebut mejer. Mejer itu khusus, itu nama patungan untuk suain, untuk ternak babi. Gak usah marah, gak usah merah kupingnya, ya itu fakal bisa. Nah, itu dia. Ya. Jadi Yesus lahir di kandang babi menurut pendeta Henry Tandianta. Udah kau. Jadi hanya di Islam Yesus itu di Islam lah satu-satunya agama yang memuliakan Yesus itu. Kalau di agama Kristen Yesus itu anak binatang. Oke? Yesus itu manusia terkutuk. Yesus itu anak durhaka. Yesus itu mengambil keledainya orang tanpa izin. Oke? Yesus itu mantan mayat. Hanya di Kristen itu menghina kali Yesus itu. Di Islam lah Yesus itu dimuliakan. Yes, paham ya? Oke. Dengar dulu Bang Juma. Apa? Kalian umat muslim itu kan selalu menjunjung Nabi Muhammad, iya kan? Iya. Iya, oke? Iya. Jelas itu. Karena dia adalah Nabi penutup. Kenapa dia mati, nggak bangkit? Kenapa dia nggak diangkat ke surga? Karena dia tidak disembah. Karena dia tidak disembah. Sedangkan Yesus diangkat ke langit. Sabar. Sedangkan Yesus diselamatkan ke langit untuk datang menghakimi kalian. Dia akan datang menjadi hakim karena kalian adalah terdakwa. Kenapa kalian menyembah dia? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin menyembah dia? Menyembah Yesus. Oh, gitu ya? Iyalah. Bukan siapa yang ngajarin lo Bang Juma. Lah siapa yang mengajarin kamu menyembah Yesus? Itulah bukan dia siapa datang. Ngajari. Itulah dia datang untuk menghakimi kalian. Dengar Bang Juma. Dengar amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Padahal dia ketika datang ke dunia kepada Bani Israel, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Permainan politik bukan saya tahunya, permainan pemikiranmu. Ya, gini, kita kan manusia biasa kan? Siapa bilang kamu itu Tuhan? Iya. Siapa bilang kamu tuh? Kita manusia biasa. Iya. Bukan bilang manusia biasa. Kenapa kamu menyembah sesama manusia? Cuma persili. Foto roh. Yang ngajarin Kristen menyembah Yesus itu iblis. Foto ayatnya. Foto ayatnya. Yang ngajarin menyembah Yesus itu iblis. Foto ayatnya. Ayat mana? Lukas 8. Lukas 8. Kau tunjukkan ayat, tapi kau nggak bisa. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Diam, diam. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Diam. Buktikan, Bodat. Iya, saya tunjukkan ayatnya. Diam. Emosi dia, emosi. Jangan terguncang. Kita bacakan ayatnya. Tunjukkan. Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca, dengar baik-baik. Baca, oke. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki iblis dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Udah. Termute. Kenapa termute? Mana beliau? Maksud tujuan dari ayat yang dibacakan itu apa maksudnya? Coba. Oke, saya yang bacakan ya. Iya, bacakanlah. Iya. Oke, saya bacakan, saya teruskan ya. Iya. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah iblis. Sini dalilnya. Ketika kemudian Yesus sampai di Gerasa,
Waduh, terpental semua. Terpental kok bisa begitu? Sabar dulu ya, naikin lagi. Lu gara-gara si Indomie, kenapa nama lu Indomie sih, nggak ada nama lain bro? Weh, turun juga dia. Dasar bawa kata binatang. Makanan sehari-hari dibahas. Ya pengalaman kalah kita kalau makanan sehari-hari lu bahas. Kita nggak pernah mencicipi, lu cicipi. Ya di pengalaman lu ngomongin kayak gituan. Ya menang lu kalau ngomongin guguk. Guguk kan teman lu gitu. Selamat pagi Clara. Clara Nababan, selamat pagi. Aduh naik doang nggak ngomong. Di mana Bang Juma? Di rumah sih. Mungkin ganti akun. Kena report kali ya? Iya. Pak Wow. Naikin dulu komandan saya nih. Sisain banyak Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keripot ki bos kayak itu. Kena keripot. Karena keluar kata-kata guguk. Assalamualaikum. Pak De juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak De kena juga. Tenang aja, akun saya banyak, ada 10. Kita besar semua aman itu. Untuk debater lama itu kata Bang Juma jalur khusus aja udah, gak usah repot-repot. Betul nggak Ki Juma? Iya. Wah, alhamdulillah, makasih Gurunda. Orang KTP itu kan karena kita takut ada penyusup aja. Wah, VVIP dong saya. Ya, Masya Allah. Udah, bentuk di sana Ki Filipus. Saya, jangan macam-macam nih. Saya jalur orang dalam nih. Filipus, Bang Filipus, sudah sekian lama engkau mengenal aku. Tapi engkau tidak mau percaya juga. Kalau kau melihat Bapak, kamu melihat aku Filipus. Kita sambut dulu. Airia Asya. Selamat Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kita sambut user dulu. User, selamat pagi. Halo. Duh, naik dong, orang tidur naikin nih. Halo. Ganti ya. Halo. Ganti. Bentuk aja Ki Filipus di sana Ki Filipus. Api. Tapi Nanti saya kalau udah tinggal minta SK aja udah. Ya, tapi saya ruang lingkupnya bukan Manado Raya ya, bukan Sulawesi Utara Raya, tapi cuman Bolaang Mongondo Raya. Itu ada 5 kabupaten calon provinsi juga. Ya, coba dulu bentar. Dan 4 kabupaten dan 1 kabupaten. Aang, selamat pagi. Berarti Aang. ikut Manado ya? Ya, masih daerah Sulawesi Utara. Tapi mendekati Gorontalo. aja di situ Manado. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang sudah bisa gabung. Oh, iya, Saya Bang. orang baru yang baru mengikuti nih dari Banjarmasin Bang, dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya, taunya dari teman juga nih Bang, katanya rame di sini aja. Ah, iya, rame aja Bang. Rame aja. Kira-kira di Banjarmasin. Di mananya Banjar? Oh, daerah Pekauman Bang. Oh, Pekauman dah. Ayo. Lanjut. Ikang ada yang mau disampaikan Ikang? Gak ada Bang. Senang aja Bang. Senang aja dengarkan ini nah. Asli Banjar atau Asli Banjarmasin lah Bang. Banjar atau asli Banjar? Asli Banjarmasin Bang. Ya udah Bang, apa ada yang mau disampaikan biar gantian? Enggak Bang, dengarkan aja Bang. Iya. Yang di Malang ada nggak yang tahu hotel ini, Tici Hotel?
Jalan Jangan Jaksa Agung. Jangan disebutin Pak Juma. Enggak apa-apa Bang Andi. Mana tahu ada Oten mau datang diskusi. Ganggu aja kerjaan di sana. Pada datang nanti rame. Saya masuk di Toraja aja kemarin sebut tempat tuh kok. Saya itu malam ya langsung saya peta lembu telepon. itu yang ini, peta lembu itu yang nelpon langsung ke langit ketujuh. Saya Makanya langsung heboh telepon kali. peta lembu itu malam. Nah ini tugas apa? Tugas. Segera selesaikan itu di kantor. Untung aja belum tidur itu malam. Iya. Jalan Jaksa Agung Suprapto. Situlah tempatnya nanti Abang Suma. Kalau jadi saya berangkat. Yang nanti yang samperin Bang Juma itu yang jelas adalah Syekh Ustadz Abdul Wakid itu pasti datang ke Bang Juma. Saya kira siapa lo, bukan? Beliau itu sangat ingin ketemu Bang Juma. Ustadz Abdul Wakid kan masih ingat Bang Juma? Iya masih. Tuh, beliau yang mau ketemu banget. Insya Allah saya akan beri nomornya. Gitu. Beliau ada di kota itu. Di Malang beliau ya. Betul. Ya kalau bisa temui Jocel itu biar sembuh habis operasi dia. Dia di mana memang? Malang. Oh di Malang. Nanti Ustadz Wakid yang nganterin lah kemana-mana. Oh, anu juga siapa? Natalia Malang. Bukan yang di Zoom itu dulu loh. Yang IT itu Bang Andi. Siapa lagi? Yang Siapa? anak muda ini. Yang dari Zoom. Lali aku. Kenapa gua lupa lagi tuh anak tuh. Baik juga itu anak tuh, dia datangin saya tuh di Batu itu. Aku sambut dulu nih yang baru masuk nih. Solin, Popeye. Assalamualaikum semua bang. Waalaikumsalam. Salam. Sekedar menyapa nih bang, anak Dayak dari Kalteng. Oh. Si Kalteng. Sampit Pak Hari. Oh, kamu sampit lah. Ayo aja, lanjut. Yo, sekedar menyapai nah. Fans Bang Zuma teh. Masya Allah. Salam kenal Bang. Balik bang. Iya. Sampit Madura ya. Dharma saya. Sampai Ya udah. Kalimantan Tengah lah. Sampit Kalimantan Tengah Bang. Pecah konflik ya iya. Sampit bukan Sumpit. Sampit. Ya udah ya Pak Solin ya. Salimnya udah kita ganti sama yang teman kita Kristen di bawah ya. Bang Wan juga di Malang itu, Bang Wan. Oke, makasih Bang. Bang Wan. Oh siap. Iya. Malang itu kaya dengan para pejuang Islam. Ini teman kita dari Sulut nih, Api Sulut nih. Coba kita naikkan dulu. Siap. Di mana mau disimpan kamu masih? Oh iya juga. Ada kosong. Ada satu itu. Ini. Assalamualaikum, inspirasi Api Sulut. Satu itu. Ini. Assalamualaikum, inspirasi Api Sulut. Assalamualaikum Kanda. Kenapa jadi rame begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, saya yang saya kan sudah ngomong sama kita, Burunda, Bang Zuma. Iya. Yang waktu di roomnya Api Sulsel. Oh siap. Iya. Nah, ini kebetulan ada Bang Filipus di sini kan? Iya. Sama-sama Maki. Iya, rencana begitu. Saya sudah bicara sama Nana di room Telegram untuk adakan agenda rapat. Iya. Cuman belum ada perwakilan dari pusat di situ. Di Telegram. Iya, di Telegram. Jadi siapa yang bikin? Oh, bikin sendiri gitu. Iya bisa saya bikin sendiri, cuman kan kurang
afdol kalau tidak ada pengurus pusat yang bisa pimpin. Jadi saran begini, inspirasi. Kalau sih saran kok Jadi bagaimana? setiap daerah itu membuat Telegram sendiri atau WA sendiri, kemudian undang pengurus pusat masuk di situ, utamanya Gurunda Suma, Bang Andi, gitu kan, supaya bisa tetap terupdate informasi gitu. Ada grup Telegram, di situ ada Pak Duka, ada Ustadz Alif. Ya sudah, berarti sudah aman itu. Iya, cuman belum ada respon dari Ustadz Alif. Coba aja ngetik di sana. Ajak beliau diskusi. Sudah saya tanya Ustadz Alif, katanya Telegramnya bermasalah. Iya deh. Oh, nanti juga coba saya komunikasi sama beliau. Ya. Iya. Coba kita komunikasikan lagi dengan Ustaz Filipus, dimasukkan aja di situ. Sudah saya follow juga Ustadz Filip. Paling nanti kalau saya ada kesempatan langsung bisa ketemu langsung sama beliau tuh face to face, ngobrol bagaimana. Iya. Jadi sekedar informasi teman-teman, itu saya satu divisi dengan Ustaz Sugi. Pak Sugi saya satu divisi sama Bang Sandi ya. Kita bertiga ya, tadi ya. Ya, pengawas. Sandi. Sudah saya bicarakan sama anak-anak Gurunda tuh di Telegram. Itu semua ngikut di saya, bilang kita ini ngikut saja, tinggal buat room apa segala macam. Aduh, bagaimana ini? Iya betul. Cocok. Saya DM ya, inspirasi saya DM WA saya di akunnya Abang Inspirasi. Iya, akun yang ini. Kita DM di akun yang ini. Iya, saya follow dulu. Sudah follow, saya sudah lama. Iya, sudah follow. Jadi, Filipus, tadi kan mengatakan bahwa kita terkhusus di Bolan Mongondo ya, 5 kabupaten ya. Jadi tetap kita berkoordinasi aja sama Inspirasi. Itu kita anukan satu Sulawesi Utara semua gitu. Iya, maksud saya begitu sih. Karena saya ruang lingkup dakwah saya memang sementara ini terputar-putar di 5 kabupaten aja. Kalau diundang pun saya cuma seputaran itu yang mengundang saya untuk misi segala macam. Iya kan, nanti kan sudah ada Inspirasi itu kan bisa diundang lagi ke mana gitu kan? Betul. Saya di Kota Mobagu juga. Oh, dekat mah kita. Wah, saya di situ kok. Dekat. Sekarang saya ada di hotel. Saya sekarang ada di Hotel Sitorus. Oh, DM Ustadz. Kalau begitu. Kalau di Kota Mobagu sekarang. Besok. Saya ada di hotel Farm Sitorus ini, Hotel Sultan Raja. Oh, Sultan Raja. Oh iya. Siap. Sekarang ini lagi acara wisudaan. Berarti belum pulang Ustadz kita? Belum. Iya. Saya panitia soalnya. Oh, siap. Berarti boleh jadwal ketemu besok ngobrol. Bisa asal sebelum Jumat. Karena Siap. Karena sekitar jam berapa lah saya pulang. Dan mungkin jam 12 sudah check out dari hotel. Karena dari kemarin saya sudah mau bergerak kan, tapi belum ada yang bisa gandeng backup. Iya, insya Allah nanti akan banyak teman yang minat ikut. Siap. Besok kita ketemu boleh. Kalau cuma di Kota Mobagu besok kita ketemu. Saya ada di Kota Mobagu ini. Boleh. Bang Andi undang juga saya di Telegram ya. Saya DM kit tapi tidak terkirim nomorku betul. Tapi kalau di grup Telegram kayaknya ada Telegram tak di situ kayaknya Gurunda tapi titik katanya Nana di situ yang admin. Cuma admin yang bisa lihat. Oh, begitu. Iya. Saya kan bukan admin di situ.
grup ini ya, Sulut ya. Iya, Sulut. Kebetulan Sulut dia gabung di Gorontalo juga. Sulut masuk Gorontalo, masuk di situ juga. Iya. Jadi yang harus ada di setiap provinsi itu wajib itu adalah Gurunda, kemudian Paduka, kemudian ketua. Itu wajib itu. Itu wajib. Betul. Itu wajib itu di setiap provinsi dia harus ada ini. Jadi setiap provinsi bikin grup itu wajib ini 3 orang harus ada di situ. Intrup saya sudah DM ini ke Bang Inspirasi. Kayak kita bisa ketemuan besok atau apa. Apa namanya? Betul itu yang tadi saya sambung bahwa Bolaang Mongondo Raya itu lebih dekat ke Gorontalo justru. Apalagi saya di Bolaang Mongondo Selatan itu lebih dekat ke Gorontalo daripada ke Manado. Lewat Mopu ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Iya kan Manado Gorontalo kan 450 kilo kalau tidak salah ya. Sekitaran begitu. Iya, Di sekitar saya cuma 100 kilo. lebih. Oh, dari Bulan Mongondo ke Dari tempat saya. Gorontalo. Dari tempat saya. Kalau dari tempatnya Bang Inspirasi sekitar 200-an. 200-an. Iya. Kalau Betul. dari saya di Bolaang Mongondo Selatan 100 kilo lebih. Justru dari saya ke Manado itu 300 lebih. Iya, betul. Saya ke Gorontalo 1,5 jam, 2 jam. Nggak sampai malah. Jadi ini grup di Telegram sekarang Gurunda ya yang sudah saya komunikasi sama anak-anak semua itu ngikut di saya gitu. Nah, dilemaku saya kalau saya pimpin masa saya tunjuk diriku sebagai ketua kan tidak tidak bijak gitu. Iya. Makanya gini. Rapat sendiri, pilih sendiri. Nah, makanya begini. Itu nanti kalau sudah terbentuk di Telegram itu. Sekarang udah anggota berapa di situ khusus untuk Sulawesi Utara? Gorontalo gabung dengan Sulut itu ada sekitar 20 orang lebih. Ya 20 orang. Nah, iya, 20 orang. Sekarang nanti bisa buka Zoom. Nanti bisa buka Zoom. Iya. Kalian di situ kita di situ rapat. Yap. Dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina, kemudian Yap. Ketua Umum. Siap. Ada 4 sebenarnya yang harus ada di situ. 5. Jadi ketua Dewan Pembina, kemudian Ketua Umum, kemudian yang ketiga Paduka, kemudian yang keempat adalah Humas, dan kemudian yang kelima adalah Sekretaris. Itu wajib itu. Jadi, setelah nanti itu Anda rapat di Zoom untuk memilih kepengurusan. Ya gitu. Jadi nanti ada semacam formatur di situ ya, moderator yang mencoba untuk ini. Tinggal susun dulu agendanya, apa program-programnya pemilihan ketua gitu. Sampaikan baru buka Zoom. Kan Zoom kan bisa beberapa orang ya. Kalau di TikTok kan paling 9 orang. Berarti interrupt. Berarti kalau saya usul ya, bukan usul ya, pertanyaan ini. Berarti kalau jadi kita di daerah ini bukan api Sulut dong, api Bohusami. Karena Sulut go. Iya, gabung saja. Gabung saja Sulah. Makanya yang tepat adalah Bohusami. Provinsi Bohusami. Iya, Sulut Sulawesi Utara Gorontalo. Iya, Bolaang Mongondo, Sanger, Minahasa, Gorontalo. Betul. Ya kayak begitu aja. Jadi itulah grupnya. Jadi kalau orang sudah baca grup itu berarti kan bukan melihat Sulut ya, tetapi dia melihat daripada tiga tempat gitu kan. Iya, titik fokusnya di situ. Ya kayak gitu. Jadi itu aja nanti namanya. Api apa namanya tadi? Sulut go atau Bohusami?
Iya, Iya. Bau Sami ya. Dua istilah yang melekat di sini adalah Sulutgo dan Bohusami. Ya Bau Sami aja kalau Bau Sami api gitu. Iya, Atau betul. api Bau Sami. Itu sudah Nah, merangkul, itu sudah merangkap Kepulauan Sangihe Talau, Sulawesi Utara bersatu dan juga Gorontalo bersatu. ya cocok. Pakai itu aja, api Lalu itu aja. Bohusami. Ya Bau Sami. Itu singkatan dari Bolaang Mongondo, Kulondalo, Sanger, Minahasa. Kulondalo itu Gorontalo. Iya. Oh, bagus itu anunya tuh. Unik Ya, juga lebih ke namanya tuh. daerah, lebih ke daerah-daerahan begitu kan. Apa tadi Dan Bohusami ya? Bohusami ya? Bohusami, Bolaang Mongondo, Itu Kulondalo, bagus itu unik. Sanger, Minahasa. Itu sudah mencakup. Itu istilah untuk provinsi Sulawesi Utara sebelum berpisah dari Gorontalo. Ini sudah 2 minggu. 2 minggu saya mau infokan ke pengurus pusat, tapi susah tembus di situ. Sudah saya ini, Ya, Bang. gini dulu Pak Inspe. Sudah saya DM. Iya. Begini dulu Awan. inspirasi ya. Sebelum kita informasikan ke pusat, kita bentuk dulu apa program yang kita akan laksanakan di khususnya Bohusami itu. Iya. Setelah matang baru kita laporkan ke pusat untuk minta persetujuan gitu. Nah, menentukan kapan waktunya kita akan laksanakan rapat. Nah, itu kayak gitu. Rapat Jadi internal kalau saya punya Bohusami. saran, kita kesemu kan ada sudah ada Pak Ustadz Filipus nih. Iya. Nah, sekarang untuk Ustadz Filipus kan besok wakili itu Bolaang Mongondo 5 kabupaten kan. Kebetulan saya besok juga mau ketemu sama ini Ustadz Filipus. Biar Ustadz Filipus langsung udahlah, kita penyambung lidah ke ngobrol. pusat. Ngobrol. Siap. Nggak usah karena 20 itu udah banyak loh. Yang penting yang kita butuhkan di sini adalah kualitas, bukan kuantitas. Siap. Ya. Nah, buat apa banyak-banyak itu hanya sekedar ngerecokin Nggak ada aja mutu. kan. Ya betul. Tetapi kalau yang betul-betul walaupun hanya 20 orang, tetapi kalau dia punya Impact semangat yang sama dengan militansi yang sama, insya Allah akan berjalan dengan baik kok. Ya. Insya Allah. Boleh. Iya, kalau begitu saya turun. Siapa tahu ada konten kita mau kasih naik. Oh iya, oke deh. Sudah saya DM ya, makasih Bang. Iya, siap. Iya, makasih. Moro-moro komen penonton yang dibawa, moro-moro. Tapi peta bisa di follow ke peta, ada CDN nomor ke peta, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman. Iya, pamit kan dulu Pak. Semua Kanda Handi, Kanda semua Burunda. Iya. Oke bos. Iya. Kasih jaga diri baik-baik ya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Sudah mau 2:30 di versi Indonesia Tengah, tapi penontonnya masih lebih banyak dari jemaatnya Pendeta Martinale ya. Iyalah. Saya sambut dulu, ini ada Rati, ini ada dari tadi minta naik. Ibu Rati ada yang mau disampaikan. Selamat sore. Selamat sore. Sore Mbak. Assalamualaikum. Enggak mau nyapa Waalaikumsalam. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, ada yang mau disampaikan atau mau disamperin? Enggak. Salam dari Bali aja. Oh, Bali. Ya. Betul di Bali banyak boleh di Pantai Kuta gitu. Ya, di kota-kota. Saya dulu berteman sama Made. Made bilang saya nggak mau ke Bali. Saya takut lihat orang yang tidak pakai baju di Kuta gitu. Betul. Naslang itu naslang. Kok Ya, gimana, bisa Mbak? belajarnya bahasa Bali? Karena di sini ada Aku lama di Bali. Aku di
Kedisan. Kedisan. Batu SE. Ya, Batu lah. Saya bisa bahasa Bali cuman jadi gini Aslan Bang sama Andi. Mekar. Kalau orang Bali gini dia, Jack Rate di mana di Bali? Silakan Mbak Rati, ada yang tidak ingin disampaikan? Silakan Mbak. Nggak ada, cukup itu aja. Saya cuma tahu Medar. Di Bali mana? Kampung Muslim di sana ya? Apa namanya? Di Badung. Di Tabanan saya. Oh, Tabanan. Iya. Banyak Muslim di situ ya, Mbak? Banyak Muslim ya di sana ya? Banyak sih. Barati asli Bali ya? Enggak, saya orang ini Sidoarjo. Oh, Serang Sidoarjo. Iya, merantau di sini. Tapi logatnya udah Bali banget. Iya. Nggak bisa bahasa Jawa saya. Sudah kota-kota. Jangan namanya sudah diganti Wayan sama Made juga sama Gede. Ya udah saya turun dulu ya. Ya, makasih. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi Tetap menjaga Islamnya di sana ya, banyak pengaruh. Jangan sampai salah makan obat. Makan obat, salah makanan. Iya. Ya udah. Makasih. Ya, makasih. Salam buat keluarga di rumah. Ya. Baik, Mbak. Kenapa jadi begini sih? Oh ini. Saya naikin lagi. Kalau enggak kita istirahat. Wih, banyak banget permintaan ini bawah nih. Nah ini coba. Yang halus-halus aja naik. Siapa tahu ada yang mau syahadat. Ya. Toraja. Selamat sore Ibu Pia. Iya, sore. Ibu Pia, selamat sore. Iya, selamat sore. Sore. Ada yang tidak ingin disampaikan? Untuk siapa ya? Suaranya kok gede banget ya? Untuk yang mau disampaikan itu untuk siapa dan teruntuk buat apa gitu. Kalau boleh tidak tahu, Muslim atau bukan? Iya, muslimat dong. Alhamdulillah Muslim. Kalau bisa, ini foto asli Mbak? Iya, asli dong. Ya kalau Muslim ya diganti ya fotonya ya Mbak. Jangan kayak gini. Kan masih banyak bisa pakai gitu ya Mbak ya. Pikir Mikana. Masa kalah sama Mikana? Mikana itu apa sih? Makanan ringan. Ibu Piak, kalau boleh tidak tahu posisi pergi di mana gitu, ya apa kasih. Coba ini yang kesini dari tadi nih. Waduh, nggak mau dia naik. Ini coba. Aduh, aku. Oh ya, Mi Gaga. Selamat sore. Selamat sore Mi Gaga. Besok aku berangkat loh Bang Nyoman. Ke Malang. Aku ini ke Jatim. Habis itu baru ke Malang. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Soal hari Ahad pulang lagi. Oh, Iya, Bang. Baim Hang Adi yang di Malang. Baim orang Jambi. Kagak, Baim di Malang kok. Oh, tembus saya kemarin waktu saya ke Malang. Oh ya? Ke Batu.
Yang gamer itu gamer apa? Apa namanya itu? Gamer. Boim itu. Boim ya, Boim. Boim. Baik Joana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini saya gabung di Komalnya yang adanya Bang Juma dan kawan-kawan API. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bapak beruntung malam ini. Iya, karena selama ini Pak, saya cuma suka dengar dari YouTube dan akhirnya saya memutuskan untuk buat TikTok ya, buat ikut komal-komal seperti ini. Alhamdulillah. Pak Ruli di mana Pak Ruli? Saya posisi sekarang ada di Manado. Manado, asli Manado. Asli Manado Pak. Kebetulan saya baru buka, terus ada pembicaraan tentang di Manado akan rencana mau bikin api ya. Iya, alhamdulillah. Itu ada Ustaz Filipus tuh. Tadi Iya, baru inspirasi juga baru-baru turun. Iya, makanya saya dengar-dengar ya, siapa tahu lebih apa kuat lagi ya. Perkumpulan api ini tersebar di seluruh Indonesia Amin. Dan salah Itu satu itu rencana Pak inspirasi dengan Ustaz Filipus besok rencana mau ketemuan. Kalau Pak Ruli di mana posisinya di Manado sekarang? Di kota Manadonya Pak. Kebetulan saya di kampungnya Habib Bahar. Oh, kampung Arab. Wonasa. Wonasa. Dekat Ya, itu dekat gak itu Ustaz Filipus? Jauh. Jauhnya Saya berapa kilo? jauhnya kalau dari tempat tinggal saya kan saya Bolsel, Bolang Mongondo Selatan. Enggak yang posisinya sekarang nih. Oh, kalau posisinya sekarang sekitar 200 kilo. Lumayan jauh Dengan Pak. tempat tepatnya Pak Ruli itu 200 kilo ya. Kalau saya memang di kota Manadonya, tepatnya di Kelurahan Wonasa. Kalau Ustadz Filipus mungkin di area Bola Mongondo ya. Ya, betul. Di daerah Jadi kurang lebih kalau perjalanan pakai motor itu 2-3 jam lah. Yang posisinya Pak Ruli sekarang ini ya? Kalau saya di kota Manadonya. Enggak. Ya maksudnya saya posisinya yang sekarang, tepatnya sekarang ini. Yang sekarang? Iya. Iya, sekarang saya di Manado, di Wonasa. lebih dari 3 jam, sekitar Iya. 3 jam lebih 4 jam. Oh, jadi Ustaz Filipus di Bola Mongondo ini, di hotel di Bola Mongondo nih. Iya, di tempatnya Bang Inspirasi malah. Ini bukan tempat saya. Saya cuman ada acara saja di sini, acara kampusnya saya. Ya. Iya, kalau jujur saya cuma senang aja dengar debat begini melalui YouTube aja, makanya saya penasaran bikin TikTok, pengen ngikutin jejaknya, dan saya jujur belum gabung dengan API. Masih banyak lah yang perlu dipelajari, cuman saya respect banget kalau mungkin salah satu masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Utara ada tergerak bahu-membahu untuk bangun base camp atau cabangnya di sini. Amin. Karena kan di sini kantong Nasrani juga banyak, Pak. Kalau kota Manado sekarang kan persentase sudah 50-50 ya. Oh, memang kalau di kota Manado itu 50-50 bahkan. Tapi kalau cuma di kabupaten aja kayak Minahasa, Minse, Tomohon, Tonan itu. Sanger juga kan. Amua, kalau di kepulauan Sanger yang harus lewat laut nyebrang semalam. Tapi mayoritas Muslim kalau di ini termasuk Bola Mongondo banyak juga di kota Mobagu sampai Gorontalo.